Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wini dengan NIM 2022302033 dengan judul Aplikasi Manajemen Perkuliahan Teknologi Informasi Berbasis Web Menggunakan Framework Django, dengan pembimbing satu saya Ibu Ramadhani Eskom MT JITPM dan pembimbing dua saya Bapak Munjir Umran SSI MT. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi web tersebut. Berikut penjelasan. Selamat menyaksikan. Langsung saja saya memperlihatkan tampilan web yang saya buat. Di sini pengguna web yang saya buat ada 4 user, yaitu kaprodi, wali kelas, dosen, dan mahasiswa. Yang menjadi admin di sini adalah si kaprodi. Di sini kita akan login sebagai kaprodi terlebih dahulu. Di sini kaprodi masukkan email, password, setelah itu login. Di sini menampilkan entitas-entitas pengguna. Kaprodi yang terdaftar berapa, wali kelas yang terdaftar, dosen, mahasiswa, dan total kelas dan mata kuliah. Dan di bawahnya ada statistik grafik. Di manajemen user ada 4 menu, yaitu manajemen kaprodi, manajemen dosen, manajemen wali kelas, dan manajemen mahasiswa. Di manajemen kaprodi, si kaprodi bisa menambahkan kaprodi baru. Tambahkan kaprodi baru dengan masukkan data-data di sini. Nah, setelah itu simpan. Nanti akan muncul tabel di sini yang apa yang kita tambah. Dan di bawahnya ada manajemen dosen. Si kaprodi bisa menambahkan dosen baru dengan mengisi data-data yang ada di sini, yaitu email, password, konfirmasi password, nama lengkap, NRP, NIDN, jenis kelamin, dan habis itu dia simpan. Sini si kaprodi bisa membuat CRUD, create, habis itu read, habis itu update, habis itu delete. Dia bisa melihat si dosen dan melihat detail dosen. Dia juga bisa mengedit dan dia juga bisa menghapus si dosen ini. Setelah itu kita masuk ke manajemen wali kelas. Di manajemen wali kelas ini kita tambahkan wali kelas. Wali kelas ini kita ambil dari data-data si dosen dengan namanya drop down. Kita drop down dari si dosen. Itu kita simpan di sini. Dan dia juga bisa menambahkan mahasiswa. Dan dia juga bisa menolak si mahasiswa. Dia bisa melihat detail mahasiswa ini. Itu dia juga bisa mengedit mahasiswa. Dan dia juga bisa menghapus mahasiswa. Setelah itu, di manajemen perkuliahan. Di manajemen perkuliahan ini ada 3 menu. Ada manajemen prodi. Si kaprodi ini bisa menambahkan program studi baru. Misalnya mekatronika. Dia submit. Nah, sekarang udah muncul tabelnya program studi mekatronika.
Lalu dia juga bisa menambahkan mata kuliah. Dia tambahkan mata kuliah. Mata kuliah misalnya mata kuliah bisa jumlah SKS 2 misalnya itu semester 2. Dia submit, simpan. Kode mata kuliah sama. Kita ganti. Itu kita simpan. Nah, di sini muncul yang mata kuliah yang kita tambah, mata kuliah baru. Di sini juga dia bisa melihat detail mata kuliah. Dia juga bisa mengedit dan menghapus. Dan kita ke manajemen kelas. Kita di sini bisa menambahkan kelas baru. Misalnya kelas teori. Nanti kode kelas muncul di sini. Kode kelasnya acak. Dia berubah-ubah. Misalnya kita praktikum, berubah-ubah dia. Kita klik lagi teori, berubah-ubah. Please semester. Jadi dia disimpan di sini. Kita bisa melihat detail kelas ini. Di sini dia bisa lihat daftar mahasiswa yang ada di kelas ini. Jadi di kelas 3 TIA tuh ada nama mahasiswa si Zainal. Dia bisa mengeluarkannya. Dan dia juga bisa menambahkan mahasiswa. Nah, di sini. Setelah itu, dia juga bisa menambahkan mata kuliah. Misalnya mata kuliah bahasa di dosen. Dosennya misalnya Bu Kurnia. Di sini kita simpan. Nah, sekarang muncul ibu dengan nama mata kuliah bahasa, kode MKTI 2024 dengan dosen pengampu Bu Kurnia, dan kita juga bisa melihat. Nah, dia bisa menambahkan postingan. Di sini ada 4 jenis postingan aktivitas pembelajaran, yaitu dia juga bisa menambahkan tugas apa aja yang mau ditambahkan. Dia juga bisa menambahkan kuis. Nah, nanti di sini kita bisa di kuis ini kita bisa menambahkan tambah soal dan tanggal deadline-nya pun ada. Setelah itu, dia juga bisa menambahkan postingan UTS ataupun UAS. Sini judulnya apa, deskripsi. Dia juga bisa mengupload filenya. Habis itu dia juga bisa memberikan nilai poin maksimum. Habis itu tanggal deadline. Dan di sini juga kita bisa memilih tipe ujiannya. Tipe ujian ada UTS dan UAS. Di sini juga dia bisa menambahkan postingan pengumuman. Misalnya dia mau menambahkan pengumuman tentang kuis di sini. Jadi dia kasih filenya apa gitu. Setelah itu dia bisa logout. Nah, di sini dia bisa logout. Sekarang kita masuk ke di dosen. Menu dosen pun sama kayak si Kak Prodi, tapi emailnya karena kan tadi udah ditambahkan sama Kak Prodi, jadi dia bisa login.
Nah, di sini menampilkan selamat datang di dashboard dosen. Di sini dia misalnya dia jadi kelas yang diwalikan. Dia bisa lihat di sini. Saya kelas yang dia ajarkan. Ini kelas yang dia ajarkan kalau dia sebagai dosen. Dia dosen 3 TIA. Masuk. Nah, ini kelas yang dia ajar. Dia masuk ke Pancasila. Nah, nanti dia bisa menambahkan postingannya. Setelah itu dia bisa lihat daftar mahasiswa yang ada di kelas ini, siapa aja. Dan dia juga bisa melihat tugas yang dia buat. Di sini dia bisa melihat daftar pengumpulan tugas. Nah, di sini daftar mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Yang belum mengumpulkan tugas yaitu si Zainal dengan NIM 2022 30 20 36. Dia juga bisa menghapus kelas mata kuliah ini. Dan dia bisa menghapus tugas ini. Sekarang kita masuk ke dosen. Ini saya akan login sebagai mahasiswa. Sekarang kita bisa login. Nah, di sini kita sudah ada di dashboard mahasiswa. Dia bisa bergabung ke kelas. Saya gabung kelas sama si dosen sendiri. Ini dia nanti bisa mengedit fotonya sendiri. Edit profil. Soalnya dia edit profil dan menambahkan dia bisa menambahkan. Habis itu dia bisa mengganti emailnya, ganti password dan hapus akun. Di sini dia bisa simpan perubahannya. Sekian. Sini dia bisa meng-logout. Oke. Sekarang kita masuk ke si akun yang baru, si mahasiswa baru. Nah, di sini si Zainal dia udah masuk kelas yang dia ikuti yaitu 3 TIA semester 1. Lihat. Nah, dia bisa masuk ke kelas 3 TIA. Di sini dia ada daftar mata kuliah dalam kelas 3 TI 1. Nah, di sini nanti kita lihat kode kelas 3 TI 1 yaitu ini. Dia nanti bisa salin kode ini. Nah, dia bisa masuk ke mata kuliah misalnya Pancasila. Masuk. Nah, di sini dia bisa melihat tugas dia yang sudah dikumpul atau tidak. Nah, di sini status pengumpulannya ditutup. Dia juga bisa melihat mata kuliah mobile. Nah, di sini kita lihat tugas yang dia kumpul. Nah, dia sudah mengumpulkan tugasnya dan mengasih dosen kasih nilainya 100. Dia juga bisa melihat nilainya.
Sekian. Jadi gak bisa logout lagi. Sekian penjelasan tentang aplikasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.